Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inde Cahyaningrum SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Sindueto Bata yang beralamatkan di Desa Oti, Kecamatan Sindueto Bata, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Tadulako. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem-Based Learning pada materi Perubahan Lingkungan kelas 10 SMA Negeri 1 Sindueto Bata, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Tidak. Sakit, Bu. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dengar namanya Ibu absen ya. Prabu Jana, Adibu, Dilan Kunapra, Ibu, Gala, Ibu, Beda Dakila, Ibu. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Ya, boleh berdiri. Ya, silahkan duduk. Kita belajar coba perhatikan tempat duduknya apakah sudah bersih dari sampah, dari kertas, bungkus-bungkusan makanan, boleh dibuang di sampah. Sudah bersih? Ibu. Nah, sekarang Ibu mau menanyakan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Kita kemarin belajar tentang apa? Ya, ekosistem. Masih ingat materi ekosistem? Ibu. Siapa yang masih ingat pengertian ekosistem angkat tangan? Ibu. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ya, ekosistem adalah hubungan apa saja penyusun ekosistem terkenal sampai yang ingat? Baik, Bu. Seperti apa ya? Ada dua, Ibu, komponen biotik dan komponen abiotik. Ya, komponen biotik dan abiotik. Apa itu abiotik dan apa itu biotik? Ya, silakan Asfi. Kalau untuk komponen biotik dia terdiri dari makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik terdiri dari benda-benda mati seperti air, udara, tanah, dan suhu. Iya, berarti kita manusia makhluk hidup termasuk biotik. Kalau biotik tadi ada air, tanah, udara. Jadi mau tanyakan Suci misalnya, Suci air itu seperti pada apa? Untuk mandi, Untuk mandi, diri, ya. Apalagi tadi abiotik. Cahaya matahari, ya. Matahari gunanya untuk Menyaksikan kulit. ya fotosintesis tumbuhan, terus Menjaga pakaian. pakaian. Nah, ini kalau ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, bisa terjadi misalnya begini, namanya kelebihan air misalnya, apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi? Banjir, apalagi
Ya, longsor. Terakhir ya. Kemudian kalau saya ada kelebihan, saya paling panas sekali. Ya, terjadi kekeringan di hutan, tingkat kebakarannya. Nah, ini yang akan kita bahas nanti di mata. Nah, tadi yang kalian disebutkan tadi yang katanya ada banjir, ada kebakaran hutan, longsor, itu termasuk perubahan lingkungan yang kita akan masuk ke pembahasan tentang perubahan lingkungan. Silahkan kalian simak video ini. Digital Block, Pengadilan Sulawesi pada Jumat lalu belum menyelamatkan protokol di Sulawesi Tengah. Digital Block kembali merilis citra satelit beberapa kerusakan akibat gempa dan tsunami ini. Ya, video tadi sudah kalian simak. Apa yang terjadi di video? Yang film Terjadinya tsunami di Kota Palu. ya, adanya tsunami di Kota Palu. Kemudian apa lagi selain tsunami? Likuifaksi, gempa yang dirasakan di tahun berapa ya? 2018. Masih dalam ingatan itu. Apa perbedaan kan kejadian tadi ada yang tanggal 17, ada gambar tadi tanggal 17 Agustus dengan setelah kejadian 1 Oktober. Apa perbedaannya? Ini sebelum terjadi tsunami, ini sesudah. Ini jembatan Palu. Jembatan rusak diakibatkan tsunami. Ya, banyak juga rumah-rumah ini tadi banyak pohon-pohon. Jadi kalau tsunami ada perubahan lingkungan ya. Ya, kemudian tadi ada di lihat ini. Nah, ini kawasan Balaroa. Tadi siapa yang bilang kejadian apa tadi? Likuifaksi. Nah, di sini dia terjadi likuifaksi di kemarin sebelum kejadian itu masih banyak rumah-rumah, masih banyak pohon-pohon. Setelah kejadian itu sini sudah habis ya. Nah, ini yang dinamakan dengan perubahan lingkungan. Nah, siapa yang bisa bantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, silahkan kita. Diskusi dan penayangan video yang ditayangkan oleh guru peserta didik diharapkan mampu menganalisis perubahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya dengan tepat. Nah, berarti setelah pembelajaran ini kita akan mencapai tujuan, yaitu melalui diskusi dan penayangan video yang ditayangkan oleh guru peserta didik diharapkan mampu menganalisis perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar dengan tepat. Pemahaman bermakna yang akan kalian dapatkan yaitu peserta didik akan memahami bahwa lingkungan selalu berubah dan dapat memberikan dampak negatif dan positif. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau pretest, Ibu mau tes pengetahuan awal kalian. Silahkan di scan barcode di depan sini. Kalau sudah selesai? Ya, oke. Sekarang perhatikan di depan. Ibu akan menampilkan kembali video tentang mengenal El Nino dan dampaknya bagi bumi. Bagaimana tadi? El Nino dapat menyebabkan perubahan pada iklim. Selain itu, El Nino juga dapat mempengaruhi curah hujan hingga kemarau panjang. Lalu apa sih El Nino itu? Menurut BMKG, El Nino adalah fenomena pemanasan bisa disebut sebagai pemicu kekeringan di wilayah Indonesia secara umum. Sementara, bagaimana dampak El Nino bagi bumi? El Nino adalah fenomena pemicu penurunan
mengakibatkan sejumlah kebakaran hutan. Nah, itu dia beberapa hal yang perlu kalian ketahui soal fenomena El Nino. Jadi, tetaplah waspada dengan segala kemungkinan yang akan terjadi ya. Ya, apa yang dapat kalian simpulkan setelah menonton video tadi? Selfie? Dan apa Jadi, pengertian El Nino adalah pemanasan suhu di atas normal. ya. Kemudian, ya, gimana? El Nino diakibatkan pemanasan suhu di atas laut. Oke. Ada yang tahu dampak dari El Nino tadi apa? Kekeringan. Kekeringan. Terus apa lagi? Kebakaran. Kebakaran. Nah, coba perhatikan gambar. Di sini ada gambar yang pertama. Gambar apa? Kebakaran. Kebakaran. Banjir. Ya, itu kemudian gambar yang kedua adalah banjir. Apa yang menyebabkan kebakaran ini? El Nino. Ya, El Nino. Kenapa? Pemanasan global. Ya, karena panas, hutannya kering, jadi rentan terjadi kebakaran. Kemudian ini gambar banjir, apa yang menyebabkan banjir? Yang tinggi. Kemudian itu kan kalau dari faktor alam. Coba kalau faktor manusia yang menyebabkan banjir, sampah di sungai sehingga terjadi luapan ya. Ya, sampai sini paham ya? Paham Bu. Nah, kalian wali kelompok. Silakan dilihat ini ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, 3 di sini. Baik. Kelompok 1, 2, 3 ya. Boleh duduk berhadap wajah. Wajah dapat ini. Perhatikan dulu ya. Ibu mau menjelaskan yang kami dibagi tadi. Boleh diperhatikan. Depan kalian tidak ada NPD tentang perubahan lingkungan. Di sini kalian tulis nama kelompok, ya, tulis nama lengkap. Kemudian di sini ada 3 barcode tentang video. Nanti kalian scan di sini, kalian nonton ketiga video ini ya. Setelah kalian menonton video, buatlah beberapa rumusan masalah. Peserta didik membagi tugas di dalam kelompok. Jadi misalnya di sini bilang tugasnya apa, kita tugasnya apa, bulan apa, harga apa. Oke, dengan begitu. Kemudian yang terakhir dari masalah itu kalian cari penyebab-penyebabnya. Misalnya kalian nonton video tentang banjir, kebakaran hutan atau apa yang di situ muncul, kalian eksplorasi apa penyebab masalahnya. Ya, misalnya tadi kebakaran hutan disebabkan oleh apa? Keringan hutan. Ya, silakan dikerjakan secara kelompok. Nanti kalau ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan sama ibu.
Ini diri dari antara ketiga-tiga supaya anak. Nanti cari penyebabnya sama sepatu. Pada bimbang ada boleh nggak seperti ini orang tidak dari ini dia juga Suasana yang didapat ditentukan dalam video. Banjir, banjir. Video. Ini kalau dalam video. iya. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Satu. Sudah, Bu. Dua. Dua sudah? Sudah, Bu. Nomor tiga? Sudah, Bu. Nah, kita mulai presentasi diawali sama kelompok satu. Silakan.
Nah, boleh diperhatikan semuanya mau presentasikan hasil diskusi mereka. Serius ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kepada Allah kita bersyukur dan hanya kepada Nabi Muhammad kita bersalawat. Oke, perkenalkan saya Wulan Hajino. Hari ini saya sebagai moderator dan saya ditemani 3 rekan saya yang pertama adalah Hilal Nafas sebagai tulen, kemudian ada Arga Pratama sebagai penjawab pertanyaan, dan ada Miftahul Zainal sebagai materi. Oke, baik, saya sebagai materi akan mengkaji materi saya yang dimana masalahnya adalah El Nino. Di mana pengertian El Nino adalah fenomena pemanasan tubuh, pemanasan suhu laut di atas kondisi normalnya. El Nino dapat memicu potensi pertumbuhan awan dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Permasalahan El Nino solusinya memperbaiki kesehatan lingkungan, menghemat penggunaan air, dan melakukan penyiraman hutan. Baik, itu saja materi kami hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dari moderator. Saya kembalikan kepada saudara. Oke, baik, itu dia dari pemaparan materi dari kelompok kami. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Dan silakan kepada kelompok lain. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa dampak El Nino? Apa dampak dari El Nino? Saya siapa? Oke, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa penyebab fenomena El Nino? Saya akan menjawab pertanyaan dari versi dari kelompok 2. Dampak dari El Nino adalah kebakaran hutan dan kekeringan hutan. Oke, jawaban dari kelompok 1 tadi, dampak El Nino itu adalah yang pertama kekeringan pada hutan dan terjadinya kebakaran hutan. Bagaimana kelompok 2? Memperluas dari kekeringan hutan itu maksudnya bagaimana? Ya, tentunya terjadi kekeringan hutan itu bagaimana? Sampai kenapa bisa terjadi kekeringan? Terjadinya kekeringan hutan itu karena pemanasan yang terlalu suhunya terlalu luas, jadi terlalu tinggi, jadi akibatnya hutan jadi kebakaran. Oke, ya. Bagaimana Delsi? Iya, baik. Kasih tepuk tangan untuk. Kemudian pertanyaan dari kelompok 3. El Nino, penyebab El Nino diakibatkan pemanasan suhu laut di atas kondisi normal. El Nino, Diakibatkan pemanasan suhu laut di atas kondisi normal. El Nino disebabkan pemanasan suhu laut di atas rata-rata berarti ya. Gimana Resnu? Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Terima kasih dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya adalah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para wali pada perkenalkan nama saya Muhammad Afrian selaku moderator dan rekan-rekan saya dalam materi biasa Pilar sebagai dosen dan cari artikel resmi dan pemateri saya berjalan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang polusi udara. Polusi udara banyaknya disebabkan karena banyaknya kendaraan, pabrik-pabrik, asap-asap pabrik, pembakaran sampah yang asapnya dapat mencemari udara. Masalah polusi udara, solusinya untuk mengantisipasi untuk polusi udara, untuk mengatasi pabrik, kalau asap dari pabriknya lebih ditertibkan lagi. Kalau polusi udara diakibatkan karena menggunakan transportasi, kita akan menggunakan transportasi ramah lingkungan seperti naik kendaraan sepeda listrik, motor listrik, mobil listrik, atau sepeda. Kalau lebih baiknya lagi jalan kaki. Kalau untuk polusi udara yang disebabkan karena pembakaran sampah, solusinya adalah ditanam. Kalau tidak ditanam, kalau untuk sampah plastik itu didaur ulang. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, kita akan membuka sesi tanya jawab satu kelompok dan pertanyaan. Oke, saya dari kelompok 2 ingin bertanya, kenapa harus menggunakan seragam motor listrik? Saya, bagaimana upaya kita sebagai siswa dalam mengatasi polusi? Sudah jelas pertanyaannya? Baik, pertama saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, kenapa harus menggunakan motor listrik. Baik, kalau motor listrik dibandingkan sama motor yang menggunakan bahan bakar kayak bensin, itu kalau bensin sendiri pasti mengakibatkan asap. Ada asapnya karena ada knalpotnya. Kalau untuk motor listrik dia tidak punya knalpot, jadi dia tidak mengakibatkan polusi udara. Bagaimana? Nah, jelas. Baik, kalau untuk kelompok 1, gimana tadi kalau siswa? Bagaimana upaya kita sebagai siswa dalam mengatasi polusi? Baik, kalau peran kita sebagai siswa kayak tadi itu untuk contohnya sampah. Sampah kalau yang tidak sampah organik itu bisa kita tanam. Kalau yang organik bisa didaur ulang, mungkin dikreasikan menjadi tas-tas, bisa diolah. Kalau untuk kendaraan, kalau untuk mengantisipasi kendaraan bermotor, mungkin dari rumah kita bisa jalan kaki atau naik sepeda. Baik, mungkin itu saja. Nah, sudah jelas. Ya, bagaimana? Sudah jelas ya? Ibu tambahkan sedikit untuk tadi ada apa tadi? Sampah organik ya. Selain ditanam, kita juga bisa membuat itu jadi pupuk kompos. Ya, sebenarnya ditanam saja. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Kita masuk ke Ya, kami akhiri dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari hasil diskusi tadi saya bisa memberikan kesimpulan apa yang sudah kalian diskusikan dari kelompok 1 tentang apa tadi? Nino, kelompok 2 tadi tentang apa? Kebakaran hutan. Kemudian ini polusi udara. Ada yang bisa simpulkan? Iya. Jadi, El Nino merupakan fenomena alam akibat peningkatan suhu. Upaya mengatasi dampak El Nino yang pertama memperkuat indeks kesehatan masyarakat, kedua memperbaiki kesehatan lingkungan, dan ketiga meningkatkan kapasitas sumber daya alam. Ya, baik. Untuk yang
Apa tadi? Ya, pertanyaan apa yang bisa disimpulkan dari hasil diskusi kalian tadi? Kalau untuk kesimpulan dari hasil diskusi kami tadi Bu, bahwa kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, kita harus sadar bahwa membuang hal kecil seperti gunung roket itu bisa menyebabkan kebakaran hutan yang sangat Ya, yang berdampak luas yang besar. Nomor 3. Baik. Kalau dari kami untuk pencemaran udara, kalau untuk pencemaran udara itu diakibatkan oleh ulah manusia sendiri. Ya. Kalau cara mengatasinya, pertama tentunya dengan kesadaran pribadi, seperti menggunakan motor, kalau dekat jalan kaki saja. Ya. Kalau sampah organik bisa dijadikan pupuk, kalau dikali bisa didaur ulang, jangan dibuang atau dibakar. Ya, baik. Kita beri tepuk tangan ini. Dibuat tentang pembelajaran kita hari ini, tadi sudah membahas tentang lingkungan hidup ya. Kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sering menimbulkan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan bisa terjadi karena faktor alam maupun faktor Manusia. manusia. Nah, kerusakan lingkungan karena faktor manusia. Manusia itu mempunyai banyak kebutuhan. Manusia memanfaatkan yang pertama ada pengembangan kemudian pengembangan hutan yang tidak mengikuti aturan, kayak ada pohon di bawah standar masih kecil ditebang, kemudian tidak melakukan reboisasi atau apa? Penanaman kembali atau penghijauan yang mengakibatkan banjir dan tanah kosong. Yang kedua itu ada penambangan liar. Penambangan ilegal menyebabkan pencemaran air, pencemaran udara dan Pencemaran tanah. Iya. Kemudian perubahan lingkungan karena faktor alam. Tadi ada tsunami, yang kedua gunung meletus, banjir, kebakaran hutan. Nah, setelah kalian sudah berdiskusi tadi, Ibu melakukan proses untuk uji pengetahuan kembali. Silahkan di scan barcode-nya, duduk yang rapi, yang ini boleh ya, silahkan di scan barcode-nya, kemudian Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian dan akan diakhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Baik teman-teman, mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.